Iya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5, bab 7 akan menjelaskan tentang mempresentasikan dan menjelaskan tentang bab Mushaf Utsmani. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Mas Sarul Hikmah, yang kedua ada Mbak Zahra Fadilah, yang ketiga saya sendiri Imratus Sadia, dan yang keempat yaitu ada Mbak Rizdianatul Ilmi. Bab 7 tentang Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan Utsman yang dikenal sebagai Khalifah ketiga telah mengajarkan mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing. Dirasa sulit untuk meninggalkan dialek secara spontan. Akan mengakibatkan perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran dan menampakkan perselisihan dalam masyarakat. 1. Sikap Utsmani terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman pergi bertemu Utsman setelah melihat perbedaan di antara umat Islam. Beberapa aspek perbedaan membaca Al-Quran yang dapat mengancam munculnya perselisihan. Perbedaan bacaan Al-Quran sebenarnya tidak menjadi masalah hanya karena Umar meramalkan bahwa pemisahan ini dari zaman kuno aturannya mengirimkan Ibnu Mashrid ke Irak setelah Umar diberitahu bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudayl. Dialek Hudayl adalah seperti yang dipelajari oleh Ibnu Mashrid dan Umar menjadi nampak marah. Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy atau Rid. Jadi diajarkan dengan dialek Quraisy, bukan dialek Hudayl. Hudzaifah bin Al-Yaman mengenang Khalifah ke-25 Hijriah dan sesudahnya pada tahun itu Utsman juga memecahkan masalah perbedaan yang ada sebelumnya selesai. Ia mengumpulkan umat Islam dan menjelaskan masalah perbedaan bacaan Al-Quran dengan menanyakan pendapat mereka. Membaca dalam beberapa dialek, meskipun dia tahu beberapa di antaranya percaya bahwa dialek tertentu lebih baik tergantung pada afiliasi kesukuan. Ketika ditanya tentang pendapatnya sendiri, ia menjawab, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan riwayat Utsman memutuskan melacak suhuf dari Bas Habsyah dan mempercepat penyusunan dan memperbanyak naskah. Materi selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Rizdianatul Ilmi. Saya persilakan. yang ketiga Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Utsman memutuskan mengumpulkan panitia untuk menyatukan Al-Quran yang terdiri dari 12 orang, diantaranya Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Utsman mempercayakan kepada 12 panitia untuk mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang tertulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mushaf independen secara bertahap muncul, dan 12 orang menolak ayat yang tidak pasti dengan ejaan biasa sehingga Utsman bisa melihat secara pribadi. Abu Ubaid mengamati beberapa masalah. Salah satunya tidak yakin tentang ejaan kata atabut, misalnya di mana menggunakan terbuka maftuha atau tertutup marbutoh. Dari kisah-kisah ini kita tahu bahwa Utsman membuat salinan mushaf mandiri sepenuhnya berdasarkan sumbernya, pendahuluan berisi tulisan para sahabat dan suhuf Aisyah. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Khalifah Utsman bersusah payah mengumpulkan manuskrip-manuskrip terpisah jika dia terbatas juga dibandingkan dengan suhuf. 1 dekade lalu, ribuan sahabat yang rajin memerangi orang murtad di Yamamah dan di tempat lain tidak dapat
ikut mengumpulkan suhuf untuk menarik lebih banyak koleksi bahan sastra. Manuskrip Utsman terpisah, menawarkan kesempatan kepada teman-teman yang masih hidup. Yang keempat, penentuan dan pendistribusian Mushaf Utsmani. Naskah yang sudah diverifikasi dan dicek dengan suhuf dari Hafsah dibacakan di depan Utsman dan para sahabat. Utsman menghendaki untuk membuat duplikat naskah mushaf untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah negara Islam. Naskah telah dibagikan ke beberapa wilayah: Kufah, Basra, Suriah, Mekah, Madinah, Mesir, Bahrain, Yaman, dan Al-Jazirah. Saat tugas ini selesai, tinta pada naskah akhir akan mengering dan duplikat juga sudah dikirim. Jadi tidak diperlukan lagi fragmentasi Al-Quran di tangan manusia. Oleh karena itu semua potongan pecahan Al-Quran telah dibakar. Mus'ab bin Sa'ad bin Sa'd menyatakan bahwa masyarakat dapat menerima keputusan Utsman setidaknya tidak ada keberatan. Naskah Utsman sebelumnya hanya berisi huruf kosonan, karakter, tanpa huruf vokal, baris, dan titik. Teks ini dapat disalahpahami dalam banyak cara. Di tahun pada majelis kedua, sasaran pertama Utsman adalah ingin mengisi semua celah perbedaan bacaan Al-Quran dengan kirim mushaf atau kiriman pembaca qori, untuk memberi kebebasan orang-orang untuk menggunakan metode membaca. Oleh karena itu, ada kesatuan yang sempurna teks Al-Quran di seluruh dunia selama 14 abad di berbagai negara dengan adanya berbagai sekte merupakan tanda-tanda keberhasilan Utsman. Dengan siapa tidak ada yang bisa bersaing dalam persatuan teks. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Zara. Lima, studi tentang Mushaf Utsmani. Khalid bin Iyas bin Sa'd bin Abi Al-Jam dalam meneliti mushaf milik Utsman sendiri mencatat bahwa naskah itu berbeda dengan mushaf Madinah pada 12 tempat. Dengan jelas naskah Utsman milik pribadi sama seperti mushaf yang ada di tangan kita sekarang. Sedangkan dalam mushaf Madinah terdapat sedikit perbedaan. Semua perbedaan yang hampir 13 huruf dalam 900 baris tidak memengaruhi arti setiap ayat dan tidak membawa alternatif lain kepada arti semantik. Mereka juga tidak bisa disifatkan sebagai sikap tidak hati-hati. Zaid bin Sabit memegang teguh prinsip bahwa dalam setiap penemuan bacaan dalam berbagai naskah diperlukan kesohian dan status yang sama, dan kemudian meletakkannya dalam naskah yang berbeda. Memasukkan kedua-dua bacaan dalam halaman yang bersebelahan ini hanya akan membuat kebingungan. Maka salah satu alternatif adalah menempatkan salah satu dari bacaan itu di tepi untuk menunjukkan ayat yang kurang autentik. Dengan menempatkan bacaan-bacaan itu pada naskah yang berbeda, maka dia mengakomodasikannya berdasarkan kesamaan istilah. 6. Al-Hajj dan kontribusinya pada mushaf. Berdasarkan laporan Asim Al-Jahdar, Al-Hajjaj menjadikannya seorang Najiyah bin Rim dan Ali bin Asma untuk memeriksa mushaf dan merobek semua mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsmani. Apabila ada yang memiliki mushaf semacam itu, akan menerima kompensasi 60 dirham. Namun, beberapa skrip seperti ini tidak boleh dirusak, diperbaiki dengan menghilangkan tinta lama dan menulis ulang di kertas kulit yang kosong. Beberapa orang mukmin salah mengartikan tindakan itu seperti usaha Al-Hajjaj untuk mengubah Al-Quran. Al-Hajjaj mengikuti jejak Utsman dan juga mendistribusikan mushaf Al-Quran di berbagai kota. Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah menyatakan bahwa mushaf Madinah dilestarikan di Masjid Nabawi dan dibaca setiap pagi. Pada saat masyarakat marah dengan pembunuhan Utsman, seseorang melarikan Al-Quran secara diam-diam. Muhriz bin Sabit memberitahu ayahnya bahwa Al-Hajjaj memerintahkan pembuatan beberapa mushaf dan salah satunya
dikirim ke Madinah, keluarga Utsman sangat sedih, tapi ketika mereka diminta melestarikan mushaf asli yang mungkin bisa terbaca lagi, mereka menyatakan bahwa mushaf tersebut telah dirusak. Pada hari pembunuhan Utsman, kami telah diberitahu bahwa manuskrip utama mushaf Utsmani masih milik cucunya, Khalid bin Amr bin Utsman. Tetapi kami percaya bahwa teks yang dikirim oleh Al-Hajjaj digunakan untuk bacaan umum di Masjid Nabawi menggantikan mushaf asli. Selanjutnya sampai Mushaf di pasaran. Pada mulanya menurut Ibnu Mas'ud, seseorang yang menginginkan satu naskah mushaf datang ke relawan dengan mudah dan sukarela untuk meminta bantuannya. Pendapat ini didukung oleh Ali bin Husain yang beranggapan bahwa mushaf tidak dapat diperjualbelikan dan semacamnya. Seseorang akan membawa kertas mereka ke mimbar dan meminta seseorang sukarelawan untuk menuliskannya. Penulis sukarela kemudian melakukan pekerjaan tersebut secara berurutan sampai tugas selesai. Bersama Muhil berdebat dengan Ibrahim An-Nakhai tentang masyarakat yang memerlukan bantuan sukarelawan. Mushaf itu legendaris. Ibrahim menjawab, beli kertas dan tinta dan mintalah bantuan sukarela. Namun seiring bertambahnya jumlah umat Islam pertama mencakup negara Arab Saudi yang memenuhi persyaratan naskah Al-Quran meningkat, mendorong penulis sukarela untuk menulis lebih keras dan menciptakan fenomena baru naskah dibayar. Amr bin Murrah wafat 118 Hijriah mengatakan bahwa budak adalah yang pertama kali berinisiatif jual beli mushaf. Misalnya hamba Ibnu Abbas memberikan 100 dirham untuk menulis menyalin Al-Quran. Jual beli mushaf mulai muncul di zamankan pemerintahan Muawiyah setelah Ibnu Izlas yang baru saja dimulai di pertengahan abad pertama Hijriah. Ini menghasilkan perkembangan jual beli. Ada toko yang khusus menjual mushaf. Ketika mereka lewat ke suatu toko Ibnu Umar dan Salim bin Abdullah akan mengatakan jual beli yang menakutkan, sementara Abu Al-Aliyah menginginkan siksaan bagi orang-orang yang menjual dan membeli Al-Quran. Kesimpulan, sampai saat ini banyak sekali mushaf yang saling berhubungan langsung dalam Utsman. Artinya mushaf-mushaf tersebut asli atau salinan resmi dari aslinya. Perpustakaan kantor Indah, London, dan di Tashkent dikenal sebagai mushaf Samarkand. Mushaf ini ditulis di atas kulit, tidak keras dan untuk melihat secara sejaman. Teks-teks kerangkanya cocok dan sama dengan mushaf-mushaf dari abad pertama Hijrah dan sejak itu manuskrip sampai zaman kita. Baik, tadi sudah disampaikan semua materinya dan kesimpulan dari materi kami. Mungkin apabila ada pertanyaan, boleh nanti bertanya lewat PC dari kelompok-kelompok anggota kelompok kami. Kalau memang tidak ada pertanyaan, baik kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau tulisan kami kurang berkenan kepada teman-teman. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.